Halo dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Saya Ananda Putri Nahadila, tutor ekonomi teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang sudah punya usaha kecil-kecilan di rumah atau punya cita-cita untuk buka toko sendiri? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar caranya agar usaha tersebut makin rapi lewat siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertemuan pada minggu pertama ini kita akan belajar mengenai tantangan dan solusi keuangan warung, mengelola warung manisan dengan ilmu akuntansi. Tapi sebelum saya lanjut, menurut teman-teman, apa sih tantangan paling berat kalau kita mengelola warung di lingkungan rumah sendiri? Selanjutnya, apa sih masalah keuangan warung Anda? Biasanya kita memenuhi dua masalah utama yang sering bikin kita pusing nih teman-teman. Pertama, uang fisik hilang. Jualan laris tapi pas mau belanja stok ke agen, uang di laci kok tidak ada. Kira-kira menurut teman-teman kenapa itu bisa terjadi? Adakah yang pernah mengalami? Lalu, yang kedua adalah catatan utang pelanggan yang terlewat atau bon bocor. Seringkali karena kita merasa tidak enak dengan tetangga, keluarga, kita biarkan mereka ambil barang dulu tanpa kita catat. Akhirnya, kita lupa nih siapa yang belum bayar dan berapa jumlahnya. Kalau tidak ada catatan, modal kita itu bisa habis nih teman-teman karena macet di orang lain tanpa kita sadari. Betul tidak? Adapun tujuan pembelajaran dalam waktu 5 minggu. Dalam 5 minggu ke depan, misi kita adalah satu, kita bisa memilah mana nota, faktur, dan kwitansi. Kedua, bisa mencatat transaksi besar secara efisien lewat jurnal khusus. Ketiga, bisa mengelola rincian utang dan piutang per orang secara akurat. Dan terakhir, kita bisa menganalisis apakah warung kita sehat atau butuh perbaikan. Dari keempat poin ini, mana yang menurut teman-teman paling menarik untuk dipelajari? Untuk contohnya kita menggunakan studi kasus teman-teman, toko Manisan Barokah. Fokus utama kita di sini adalah belajar memisahkan keuangan pribadi dan keuangan dagang. Saya mau tanya teman-teman, jujur ya, siapa di sini yang kalau butuh uang jajan sering masih ngambil di laci kasir warung? Nah, di sini kita belajar supaya uang pribadi dan uang usaha tidak dicampur aduk agar usaha teman-teman tetap lancar. Dalam perusahaan dagang, kita menggunakan 4 pintu atau pilar utama. Pertama, pembelian untuk stok barang yang masuk secara kredit. Kedua, penjualan untuk mencatat siapa saja pelanggan yang beli tapi bayarnya nanti. Ketiga, penerimaan kas, semua uang tunai yang masuk ke laci. Keempat, pengeluaran kas, uang yang keluar untuk bayar listrik atau belanja ke agen. Selanjutnya ada analisis bukti transaksi, memilah nota dan faktur. Langkah pertama, akuntansi itu bukan langsung menulis angka, teman-teman, tapi memilah. Kita harus rajin mengumpulkan nota belanja sekecil apapun. Kita akan belajar membedakan mana bukti tunai dan mana bukti yang bayarnya nanti atau faktur. Menurut teman-teman, kenapa kita harus menyimpan nota belanja walaupun jumlahnya sedikit? Ya, karena ketelitian di tahap ini adalah kunci keberhasilan kita dalam menjaga modal usaha. Buku besar pembantu. Apa sih pembedanya teman-teman? Jurnal khusus hanya menunjukkan total uang secara umum. Tapi agar tidak ada lagi tagihan yang terlupa, kita membutuhkan buku besar pembantu. Di sini kita punya catatan khusus per orang teman-teman. Jadi kita tahu persis nih siapa yang harus segera kita hubungi untuk melakukan pembayaran. Ini adalah senjata utama pedagang manisan untuk menghindari kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Apa sih bedanya jurnal umum dan jurnal khusus? Bedanya sederhana nih teman-teman. Jurnal umum itu seperti buku harian untuk transaksi yang sedikit. Tapi untuk perusahaan dagang yang transaksinya banyak dan berulang, kita pakai jurnal khusus. Kalau transaksi warung teman-teman ada ratusan setiap hari, kira-kira yang lebih enak dicatat atau satu persatu atau dikelompokkan secara kolektif agar lebih ringkas dan hemat waktu? Terakhir, ini adalah panduan penilaian tugas kita. Saya berharap teman-teman bisa mencapai nilai sangat baik dengan ketepatan memilih jurnal, saldo yang seimbang, dan catatan yang rapi. Luar biasa sekali semangat teman-teman hari ini. Adakah ingin yang ditanyakan atau ingin berbagi cerita sebelum kita akhiri? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Saya sangat menghargai semangat teman-teman untuk belajar bersama. Jangan lupa mulai perhatikan nota-nota di rumah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman.